Amsal 1 ayat 1-10. Tujuan Amsal ini, Amsal-Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan-didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Selamat pagi adik-adik semua, senang bisa ketemu lagi dengan kalian ya. Kita semua anak-anak Tuhan sungguh diberkati, kita dalam keadaan sehat. Itu karena anugerah Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Adik-adik, pada pagi ini kita kembali datang ke hadirat Tuhan. Tentunya kalian sudah siap ya? Siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan diri kita untuk datang memuliakan Tuhan. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, tentunya kita pun akan diberkati Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang akan kita dengarkan adalah membahas tentang pengampunan dalam keadaan yang baik. Adik-adik, kita setiap hari ketika mendengarkan firman Tuhan, pengampunan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Setiap hari kita berdoa, kita harus minta ampun pada Tuhan. Setiap hari kita berdoa, pagi, siang, malam, atau kapanpun kita berdoa. Selalu kita harus mendasarkan minta ampun kepada Tuhan. Nah sebaliknya adik-adik, kita juga harus tahu bahwa Tuhan juga mau supaya kita mengampuni orang lain. Karena Bapa akan mengampuni kita ketika kita mengampuni orang-orang yang ada di dekat kita, di sekitar kita. Ada firman Tuhan mengatakan begini, 1 Petrus 3 ayat 9 mengatakan begini ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Adik-adik di sini jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan membalas caci maki dengan caci maki, tetapi apa disuruh Tuhan? Kita harus memberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus memberkati orang lain melalui pengampunan kita. Kembali saya baca lagi Matius 6 ayat 14-15. Demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di sorga tidak mengampuni kamu juga. Jadi ada timbal baliknya adik-adik ya. Ketika kita mengampuni orang lain, Bapa mengampuni kita juga. Tetapi kalau tidak kita mengampuni orang lain, Bapa di surga juga tidak memberikan pengampunan kepada kita. Kemudian lagi di dalam Matius 18 ayat 21 dan 2 ada pertanyaan Petrus, Rasul Petrus kepada Tuhan Yesus. Katanya demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali adalah 490 kali, adik-adik ya. Tetapi 1 tahun berapa hari itu? 365 hari. Berarti setiap hari kita harus mengasihi orang lain dengan pengampunan kita. Setiap hari. Bahkan ada double pengampunan adik-adik. Jadi begitu pentingnya pengampunan itu bagi kita orang yang tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Di sini kita berbicara tentang mengampuni orang lain ya adik-adik ya. Mengampuni orang lain. Yang pertama pertanyaan saya adalah,
Perlakuan buruk apa yang pernah kalian dapatkan atau kalian terima dari orang lain? Apakah kalian pernah dibully? Apakah kalian pernah diolok-olok oleh orang lain? Kalian disakiti? Mungkin uang kalian diambil? Atau mungkin makanan kalian diambil secara paksa dari kalian? Itu menimbulkan sakit hati adik-adik ya, mungkin di sekolah atau di rumah atau di lingkungan saja. Atau kesakitan, perasaan sakit hati apa yang kalian pernah dapatkan dari orang lain? Atau mungkin juga di rumah ya. Di rumah mungkin dari adik-adik atau dari kakak atau dari abang, dari saudara-saudara yang ada di rumah membuat kalian menjadi sakit hati. Nah, itu akan membuat masalah dalam kehidupan kita ketika kita menyimpan di dalam hati ya. Kalian mungkin merasa tidak disayang atau tidak dihargain. Akibatnya menjadi sakit hati yang terus menjadi hal yang terpendam di dalam hati. Adik-adik, mari kita belajar dari seorang tokoh yang sangat luar biasa di dalam Alkitab. Namanya Bapak Yusuf ya. Yusuf ini mendapatkan perlakuan yang sangat mengenakan, yang sangat tidak mengenakan dari abang-abangnya. Abang-abangnya adik-adik ya. Yusuf itu dibully, diolok-olok, diejek, bahkan dijual ke Mesir menjadi budak. Yang masih menyakitkan lagi, bajunya yang paling indah itu diambil secara paksa oleh abang-abangnya dan disembelih kambing dan darah itu dilumuri dengan bajunya dan diberikan kepada bapaknya. Itulah perlakuan yang dilakukan oleh abangnya Yusuf. Kenapa abang-abangnya begitu jahat sama mereka? Begitu tega menjual dia sampai dijual menjadi budak? Alasannya satu adik-adik ya, ini Yusuf itu disayang oleh Yakub. Dikatakan dalam Kejadian 37 ayat 3 dikatakan begini, adik-adik ya, saya bacakan. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf. Nah, itu dikatakan Yusuf lebih disayang daripada abang-abangnya oleh Bapak Yakub. Jadi cemburu ya. Mungkin kalian juga pernah merasa adik yang lain lebih disayang daripada kalian, atau kalian lebih disayang daripada saudara-saudara di rumah. Nah, itu membuat pengaruh yang tidak baik nantinya ya kalau kita menjadi marah. Di dalam Kejadian 37 ayat 7 ini adalah tentang mimpi Yusuf ya. Yusuf itu memperoleh 2 mimpi. Dikatakan begini. Di dalam Kejadian 37 ayat 7 ini katanya begini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Ini artinya Yusuf bermimpi tentang mereka dan abang-abangnya di ladang ya. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Itu berkasku tegak berdiri artinya berkasnya Yusuf ya. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu, berkas-berkas abang-abangnya sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas-berkasku, kata Yusuf. Mimpi yang satu lagi adalah dikatakan begini. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Aku bermimpi pula, kata Yusuf begini, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Wah, ini membuat abang-abangnya semakin marah kepada Yusuf. Emang kamu siapa sih? Kamu mau jadi raja atas kami? Masa sih, apa kamu hebatnya? Kok kamu lebih hebat dari saya? Kamu emang lebih bagus? Kok kamu bisa? Itulah kemarahan yang terus tersimpan di hati abang-abangnya. Adik-adik, mungkin juga kita pernah mengalami ini ya. Mungkin kalian di sekolah sehingga sering bertengkar, sering berantem di sekolah karena kecemburuan. Mungkin yang lain lebih pintar, mungkin yang lain lebih bagus nilainya, atau mungkin uangnya lebih banyak. Akhirnya terjadi kecemburuan ya. Tapi mari kita lihat apa tindakan abang-abangnya sesudah perlakuan atau mimpi Yusuf ini yang terjadi dari abang-abangnya, apa yang mereka perbuat. Satu kali Yakub menyuruh Yusuf pergi ke ladang karena abang-abangnya lagi menjaga ternak di ladang. Jadi Bapak Yakub mengatakan, Yusuf, kamu pergi ya, lihat abang-abangmu di ladang, apakah mereka selamat. Nah, Yusuf ini sebagai anak yang paling kecil ini
mengikuti perintah orang tuanya, pergilah dia ke ladang. Tetapi apa yang dilakukan abangnya ketika dia mulai melihat abangnya, mereka bertemu di ladang, apa yang dilakukan mereka terhadap adik-adiknya ini? Di dalam Kejadian 37 ayat 19 begini dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan dalam salah satu sumur itu. Itu kata abangnya kepada abang-abangnya yang lain untuk membunuh dan melemparkan Yusuf ke sumur. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Itu rencana mereka, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Begitu tega ya adik-adik ya. Begitulah perlakuan yang dilakukan oleh abang-abangnya akibat kecemburuan, akibat sakit hati, akibat kemarahan daripada abang-abangnya. Dan yang kemudian dilakukan mereka adalah mereka menjual Yusuf ke tanah Mesir menjadi budak. Waduh, tega sekali ya adik-adik semua. Seorang abang-abang mereka menjual seorang adik yang harusnya mereka kasihi. Saudara Yusuf tentu sangat bersalah telah menjual adiknya menjadi budak. Namun apa yang kita lihat adik-adik, bertahun-tahun kemudian Yusuf yang sudah berada di Mesir, apakah dia menderita di sana? Siapa yang peduli? Siapa yang tahu nasibnya Yusuf? Tapi kita tahu adik-adik dalam firman Tuhan dikatakan Allah menyelamatkan Yusuf dari hidup perbudakan. Allah tidak tinggal diam akan penderitaan Yusuf. Allah juga memberikan kehidupan yang luar biasa kepada Yusuf, yaitu sebagai nomor 2 di Mesir sesudah Raja Firaun. Kalau di sana dikatakan dia sebagai mangku bumi. Kalau kita tahu itu di kerajaan Inggris sana itu ratu, terus perdana menteri. Itulah jabatan Yusuf yang dia pegang. Sebagai mangku bumi berarti sebagai perdana menteri. Kalau di Indonesia tidak ada perdana menteri adik-adik ya. Nah, untuk itu Tuhan tidak pernah tinggal diam. Yusuf diangkat begitu luar biasa. Yusuf begitu ditolong orang, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, adik-adik waktu itu abang-abangnya disuruh Yakub pergi ke tanah Mesir karena makanan sudah habis, tidak punya makanan karena terjadi kekeringan di tanah Kanaan. Maka Bapak Yakub menyuruh abang-abangnya pergi ke tanah Mesir membeli makanan. Nah, ketika mereka pergi ke Mesir membeli makanan itu, di sanalah mereka melihat Yusuf yang sudah menjadi orang penting, yang menjual makanan, menjual gandum kepada orang-orang yang datang kepadanya. Ketika mereka melihat Yusuf, adik mereka menjadi takut, khawatir akan keselamatan jiwa mereka. Sangat takut. Bayangkan adik-adik, mereka yang menjual adik mereka itu sekarang sudah menjadi raja, sudah menjadi orang yang besar di Mesir. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi ketika Yusuf mengetahui hal itu? Di dalam Kejadian 45 ayat 4 dikatakan begini. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Yusuf menawarkan diri, Yusuf menawarkan kebaikan, Yusuf membuka hatinya. Maka mendekatlah mereka. Yusuf lebih dahulu memberikan pengampunan, Yusuf lebih dahulu menawarkan kebaikan, maka abang-abangnya mendekat. Kalau Yusuf tidak mau membuka hatinya, mungkin abang-abangnya pun tidak berani mendekat karena mereka ketakutan. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Yusuf tahu benar apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati. Nah, Yusuf memberikan kelegaan kepada hati abang-abangnya itu. Janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Nah, Yusuf tahu semua peristiwa itu. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf tahu benar bahwa Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan Yusuf. Allah tidak pernah tinggal diam dalam kehidupan Yusuf. Dan Yusuf begitu takut akan Tuhan. Dia begitu taat akan perintah Tuhan. Sehingga dia membukakan pintu pengampunan kepada abang-abangnya. Adik-adik, di sini Yusuf sudah memberikan pengampunan, ya. Sudah memberikan pengampunan. Apa tindakan berikutnya yang dilakukan oleh Yusuf terhadap abang-abangnya? Apakah cukup begitu saja? Kamu sudah saya ampuni? Apakah begitu saja?
Tidak adik-adik ya, ada hal yang penting lagi yang dilakukan Yusuf dalam hal menolong saudara-saudaranya itu. Yang kedua adalah menunjukkan kebaikan hati kepada abang-abangnya. Menunjukkan kebaikan hati dengan perbuatan, bukan perkataan saja adik-adik ya, tapi dengan perbuatan. Nah, kita tahu pada saat itu Yusuf sudah sangat diberkati oleh Tuhan. Dikatakan dalam Kejadian 42 ayat 6, demikian firman Tuhan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudaranya Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Yusuf sudah menjadi orang penting. Abang-abangnya sangat ketakutan. Tapi Yusuf selalu membuka hati. Dia memberikan pengampunan. Dan berikut adik-adik di sini dikatakan bahwa Yusuf memberikan kebaikan dengan perbuatan kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya yang butuh makanan. Yusuf sangat mengasihi mereka. Contohnya apa yang dilakukan Yusuf kepada abang-abangnya itu? Di sini dikatakan Yusuf dengan hatinya yang sudah sangat mengampuni dan mengasihi saudaranya. Sudah sangat mengampuni dan mengasihi saudaranya. Memberikan kepada abang-abangnya bahwa dia ingin membagi-bagikan berkat. Dia ingin membagi-bagikan berkat kepada mereka dan ayahnya. Yusuf sudah menjadi orang besar dan dia ingin membagi-bagikan berkat kepada saudara-saudaranya. Dikatakan juga ia mau mereka membawa ayahnya datang ke tanah Kanaan, dari tanah Kanaan, dan akan menempatkan mereka di tanah Gosen. Mereka sudah diampuni secara perkataan. Sekarang perbuatan yang ditunjukkan Yusuf sungguh luar biasa, membuat hati abang-abangnya begitu lega. Bagaimana kira-kira perasaan abang-abangnya ya ketika dia tahu bahwa itu adalah adik-adik mereka? Mari kita lihat di dalam Kejadian 45 ayat 9 dan 10. Di sini saya bacakan. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu. Itulah yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya adik-adik. Jadi saudara-saudaranya tidak perlu ketakutan lagi karena kebaikan Yusuf sudah dinyatakan. Dikatakan di sini lagi bahwa mereka itu menunjukkan persatuan, ada reuni keluarga ketika Yusuf menunjukkan kebaikannya. Dikatakan di dalam Kejadian 14 ayat 5, Kejadian 45 ayat 14 dan 15 dikatakan di sini. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin, adiknya itu. Dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua keluarganya, semua saudaranya dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan mereka, dengan dia. Nah, di sini adik-adik terjadi pemulihan keluarga. Di sini terjadi reuni keluarga. Di sini terjadi suatu kebahagiaan yang luar biasa. Mereka dilepaskan dari rasa bersalah. Mereka dilepaskan dari rasa takut. Mereka dilepaskan dari rasa dendam. Semuanya dipulihkan dengan adanya Yusuf memberikan pengampunan kepada abang-abangnya. Begitulah yang terjadi ketika Yusuf melakukan atau memberikan pengampunan kepada abang-abangnya semua. Kita tahu adik-adik ya, berikut di sini dikatakan bahwa kemudian Yusuf itu memberikan hadiah dan kekayaan kepada saudara-saudaranya. Hadiah dan kekayaan berarti hati Yusuf sudah melimpah dengan kasih. Kemudian apalagi hal yang penting dikatakan di sini. Di ayat 24 tadi dikatakan Yusuf memperingatkan mereka supaya tidak berbantah-bantah di jalan. Yusuf begitu mengerti apa yang dirasakan abang-abangnya. Dia sungguh mengasihi mereka. Dia sungguh mengampuni mereka adik-adik ya. Dia sungguh menolong mereka supaya mereka jangan takut lagi. Aku sudah mengampuni kamu, kata Yusuf dalam hatinya. Dengan perbuatan, dengan perkataan. Pengampunan dari Yusuf bukan hanya kata-kata saja adik-adik, tapi perbuatan.
Ada dalam istilah bahasa Inggris dikatakan, suka sering ketemu ya, NATO katanya, adalah singkatan no action talk only. Ini artinya hanya perkataan tapi disuruh bertindak tidak mau. Tapi tidaklah kita begitu ya adik-adik ya. Kita berkata dan bertindak juga ya. Jangan ya, tapi mari kita ada perkataan dan ada action dan perbuatan juga. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Adik-adik di sini pernah mungkin kalian mengalami ketika memberikan pengampunan kepada orang lain. Oke deh, saya ampunin kamu. Sudah selesai. Deal ya, deal. Tapi ketika diminta pertolongan berikutnya untuk memberikan bantuan kepada orang yang kita ampuni tadi, apakah kita mau adik-adik? Itulah yang Tuhan mau dari kita adik-adik ya, bahwa hati kita sudah sepenuhnya mengampuni. Ketika kita mengampuni dengan kata-kata, mari kita tunjukkan perbuatan kita kepada orang-orang itu. Karena Tuhan sungguh mau kita melakukan dengan sebaik-baiknya, seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf sangat diberkati karena Yusuf begitu takut akan Tuhan. Yusuf mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Yusuf yang kita ketahui adik-adik, dia itu adalah seorang budak yang datang ke Mesir karena kemiskinan, datang ke Mesir jadi budak, tidak punya apa-apa adik-adik, tapi dia menjadi orang besar. Menjadi orang nomor 2 sesudah Raja Firaun. Dia sangat berkuasa. Dia boleh mengatakan apa saja sesuai dengan peraturan yang terjadi pada saat itu. Tapi kita lihat bagaimana Yusuf tunduk kepada Tuhan. Yusuf yang tidak punya apa-apa, yang sangat miskin menjadi orang yang sangat diberkati. Adik-adik kita pun kalau kita mau melakukan seperti ini, saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan membuat kita besar karena kita turut bekerja sama di dalam rencana Allah. Mari adik-adik kita perhatikan ini semua, supaya kita menjadi bagian daripada rencana kerajaan Allah, supaya pekerjaan Tuhan terrealisasi, terlaksana melalui kehidupan kita. Adik-adik, menurut saya ya, pengalaman saya nih, nggak tahu kalau mungkin kalian juga pernah mengalami ya. Adik-adik, kalau kadang-kadang ada juga untungnya kalau kita diejek atau dilecehkan atau diremehkan orang, atau kamu siapa, nggak ngefek katanya orang gitu ya, kata orang Jakarta, nggak ngefek katanya, nggak usah dipikirin, nggak penting gitu ya. Kenapa ya? Hal ini kalau saya bilang, hal ini akan membuat kita menjadi dewasa adik-adik ya. Menjadi orang yang rendah hati, bisa merasakan bagaimana perasaan orang lain. Bagaimana orang itu dilecehkan, bagaimana orang itu disakiti, kita bisa merasakannya. Jadi kita bisa masuk di dalam hati orang itu, sehingga kita pun tidak melakukan itu. Sehingga kita bisa menolong orang itu, karena orang itu memang perlu pertolongan dari kita. Yusuf ketika semua saudara-saudaranya merasa ketakutan akibat perbuatan mereka terhadap Yusuf, Yusuf memberikan pertolongan kepada mereka. Yusuf masuk ke dalam hati mereka. Yusuf memberikan kekuatan, semangat buat mereka. Yusuf sudah menjadi matang. Yusuf sudah dapat merasakan ketakutan dari abang-abangnya. Itu adalah rencana Tuhan dalam hidup kita, supaya kita bisa merasakan kesusahan orang lain di dalam hidupnya, supaya kita menjadi alat Tuhan. Tuhan akan menolong kita ketika kita dapat menolong dan mengasihi orang lain. Yusuf adalah contoh yang baik ya adik-adik ya, bahwa keinginan takut akan Tuhan akan membawa kita kepada rencana Allah yang besar. Jadi adik-adik, mari kita menjadi orang yang mengampuni, karena kita akan diampuni dan kita akan melihat tangan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Adik-adik semua, tahap berikut yang tidak kalah penting adalah melupakan masalah. Kalau tadi dengan perkataan, kemudian dengan perbuatan hati yang baik yang dilakukan Yusuf kepada saudara-saudaranya, tahap yang penting lagi adalah melupakan persoalan itu. Dalam bahasa Inggris dikatakan forgive and forget ya. Udah, lupakan. Ketika kita mengampuni, mengatakan kita sudah melupakannya, kita dibersihkan dari persoalan-persoalan itu. Kita buka lembaran baru. Kita menjadi baru lagi. Itu yang Tuhan inginkan, adik-adik ya. Di sini apa yang dilakukan Yusuf tentang forgive and forget ya. Mari kita lihat. Setelah 17 tahun keluarganya Yusuf berada di Mesir,
Namun apa yang terjadi adik-adik? Abang-abangnya ini nih ketakutan sangat luar biasa kepada mereka. Mereka berpikir begini, waduh, Yusuf pasti menendam kepada kita. Yusuf pasti mengusir kita. Yusuf pasti marah sama kita. Mereka khawatir, mereka takut, mereka merasa terancam. Kalau Yusuf masih mendendam kepada mereka, akhirnya apa yang mereka perbuat? Mereka menulis surat untuk dikirimkan kepada Yusuf sebagai pesan kepada Yusuf. Di sini dikatakan di dalam Kejadian 50 adik-adik ya, pesan apa sih yang dikirimkan dikirimkan abang-abangnya kepada Yusuf supaya hati Yusuf itu luluh gitu, supaya Yusuf itu mau mengampuni mereka. Gini adik-adik ya, di sini dikatakan ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan itu kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Itulah pesan mereka, supaya mereka mengharapkan pengampunan daripada Yusuf. Mereka masih khawatir, mereka belum percaya bahwa Yusuf itu sudah mengampuni mereka. Wah, di sini kakak bisa membayangkan adik-adik ya, pasti mereka sangat ketakutan sampai mereka memberikan pesan begitu yang sangat penting karena keluarga itu menjadi ketakutan. Tapi adik-adik, apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf itu sungguh luar biasa. Itu adalah teladan yang luar biasa bagi kita. Itu bisa kita terapkan bagi hidup kita supaya kita sungguh merasakan pertolongan Tuhan dan kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Itu dapat dibuktikan dari perbuatan Yusuf. Mari kita lihat. Tatkala Yusuf menerima pesan mereka, di sini dikatakan bahwa Yusuf menangis karena mereka belum mengetahui sifat baik dari Yusuf. Jadi mereka masih bimbang. Yusuf itu benar nggak sih mengampuni kami? Yusuf itu benar nggak sih mengasihi kami? Sebenarnya Yusuf bisa aja sih. Kalau mau mendendam kepada mereka, siapa yang larang? Dia punya jabatan, dia punya uang, dia punya kekuasaan. Tapi kita tahu Yusuf tetap memusatkan perhatiannya kepada Allah karena rencana Allah bagi keluarga dan hidup keluarganya semua. Yusuf sangat berbaik hati. Yusuf dengan sepenuhnya dia takut akan Tuhan dengan memberikan pengampunan perbuatan baik dan melupakan apa yang dilakukan oleh keluarganya. Dia begitu bertanggung jawab di hadapan Tuhan, di hadapan keluarganya. Dia sangat mengasihi mereka bukan hanya dengan kata-kata, tapi dilakukan dengan tindakan yang sudah lupakan semuanya. Mari kita ambil kehidupan yang baru. Kita sudah ada di dalam Tuhan. Kita harus melakukan apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan begini, kata Yusuf, sungguh luar biasa adik-adik ya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf tahu semua apa yang direncanakan oleh abang-abangnya. Yusuf mengerti benar, tapi dia begitu berbesar hati, dia begitu luar biasa. Dia menjadi orang yang sungguh menjadi teladan yang sangat baik. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Di sini adik-adik kita tahu suatu bangsa yang besar. Yusuf mempunyai peranan penting dalam kelanjutan, kelangsungan keluarga ini supaya bangsa ini terus berkelanjutan. Dan itu adalah rencana Allah bagi keluarga Yusuf, dan Yusuf adalah orang yang berperan penting dalam hal itu. Sampai saat ini kita tahu adik-adik 12 suku bangsa Israel masih tetap eksis, masih tetap ada. Dan Yusuf adalah salah satu faktor penentu untuk kelangsungan bangsa ini. Keluarga menjadi bangsa, menjadi negara.
Bangsa ini sampai hari ini adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Jadi adik-adik, kalau kita mau dipakai Tuhan, lakukanlah kehendak Tuhan. Berikan pengampunan, bersihkan hati kita. Mari kita memusatkan pandangan kita kepada Allah dengan memberikan pengampunan kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Kita pun pasti ada kesalahan. Orang lain pun mungkin ada kesalahan. Tapi Tuhan berjanji ketika kita mengampuni orang lain, kesalahan kita pun pasti dibersihkan oleh Tuhan. Tuhan kita Maha Pengasih, adik-adik ya. Jadi di sini adik-adik yang menjadi kesimpulannya, saya akan memberikan 3 kesimpulan, 3M dalam hal mengampuni adik-adik ya. Dan ini tolong kita lakukan sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Adik-adik ada 3 ya. Coba diperhatikan ada 3M. 1, memberikan pengampunan kepada orang lain dengan mengesampingkan kepentingan kita. Memberikan pengampunan. Mungkin sedikit berkorban, tapi itu demi kemuliaan nama Tuhan. Mengampuni, kita lepaskan keegoan kita itu. Kita berikan pengampunan kepada orang lain. Sesudah mengatakan, oke, aku ampuni kamu. Apa yang kita lakukan berikutnya adik-adik? Sesudah dengan kata-kata, aku mengampuni, tentunya dengan hati kita tunjukkan kebaikan kita. Kita memberikan pertolongan, kalau orang itu butuh bantuan, kita lakukan pertolongan. Bahwa kita sudah berteman baik dengan mereka. Kita sudah menjadi baru, kita sudah menjadi sahabat. Permusuhan sudah hilang, kemarahan sudah hilang. Kita sudah mengampuni orang itu. Itu dengan perbuatan. Kemudian apa yang lagi yang kita pentingkan adik-adik? Melupakan apa yang terjadi. Lupakan semuanya. Forget it. Forget everything wrong in behind. Forget everything happen in the past. Sekarang kita sudah menjadi baru. Kita sudah menjadi sahabat yang baru. Kita menjadi dibarukan oleh Tuhan. Hati kita dipuaskan. Hati kita sudah dibersihkan. Tuhan akan berkenan kepada kita dan memberkati kita adik-adik ya. Nah di sini apa sih yang harus kita ingat ya dalam hal pengampunan? Manfaat dari kita mengampuni adalah Tuhan memberikan kita pertolongan. 1, kita yang harus ingat ya adik-adik, manfaat kita ketika kita mengampuni, manfaat pengampunan itu. Apabila kita mengampuni orang lain, kita diampuni juga. 1 ya dek ya, kita mengampuni orang lain, kita diampuni oleh Tuhan. Kemudian lagi, hati kita akan terbebas dari kepahitan. Hati kita akan terbebas dari sakit hati. Semuanya kita bebas jadi menjadi orang yang merdeka. Kita menjadi dimerdekakan Tuhan. Kemudian lagi ketika kita berdoa meminta pertolongan sama Tuhan, pintu surga terbuka. Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Hati kita akan dipuaskan ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang lain. Dan sebaliknya adik-adik, apa yang terjadi jika seseorang tidak mengampuni? Waduh, sangat repot adik-adik ya. Sangat berefek buruk. Kemudian kalau tidak kita mengampuni orang lain, kesalahan kita juga tidak diampuni Tuhan. Tuhan mau timbal baliknya, kamu ampuni, berarti ku ampuni kata Tuhan. Karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Yang bersalah tetap bersalah. Yang mau mengampuni tetap akan diampuni Tuhan. Kemudian lagi, kalau kita tidak mengampuni, akar kepahitan itu akan terus menempel di dalam hati kita. Itu akan membuat menjadi penyakit. Hidup kita akan tersiksa dan kita akan tidak merasakan damai adik-adik. Itulah sakitnya kalau kita tidak mengampuni adik-adik ya. Jadi jangan mau orang yang tidak mengampuni. Kemudian kerjaan kita tuh hanya menghakimi orang. Kamu salah, kamu jelek, kamu miskin, kamu tidak baik, kamu buruk. Itu pekerjaan orang-orang yang tidak mau mengampuni. Kemudian lagi kalau kita tidak mengampuni itu apa? Ya, kita selalu dihantui dengan rasa bersalah. Jadi kita tuh berdosa. Terap kita ada di dalam dosa adik-adik ya. Kita tetap ada di dalam dosa ketika kita tidak mengampuni orang lain. Dan yang hal yang paling buruk lagi adalah Tuhan tidak berkenan kepada kita. Tuhan tidak suka dengan orang yang tidak mengampuni.
Lihatlah tangan Tuhan yang menolong Yusuf. Ketika dia mengampuni abang-abangnya, Tuhan sangat memberkati Yusuf. Kita pun pasti diberkati adik-adik kalau kita mengampuni. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, begini adik-adik ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Adik-adik, kita mengasihi Tuhan. Mari kita memberikan pengampunan, supaya kita pun diampuni Tuhan. Nah, di sini adik-adik saya meminta, seandainya adik-adik masih ada yang menyimpan rasa dendam atau sakit hati kepada teman, kepada saudara, kakak, adik, atau siapapun itu, mari adik-adik, kakak mengatakan membuka hati kita untuk Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan. Adik-adik, kakak meminta supaya kita semua, supaya kalian semua undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita masing-masing, supaya kita dimerdekakan dan dipenuhi dengan kasih setia Tuhan. Ketika kita mengampuni, maka hadirat Tuhan dari surga akan turun kepada kita. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa bagi adik-adik semua yang akan didoakan ya. Mungkin ada masih menyimpan dendam atau sakit hati kepada orang lain, supaya kita dibebaskan dari rasa bersalah itu, supaya kita mengampuni orang lain, supaya kita dibersihkan. Mari kita adik-adik semua yang ingin berdoa, yang ingin didoakan, angkat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa kami begitu penting untuk mengampuni orang lain. Siapapun itu, saudara kami, adik kami, kakak kami, teman-teman kami, atau siapapun yang ada di sekitar kami Tuhan. Engkau Tuhan menolong kami, menolong adik-adik kami semua, supaya kami bisa mengampuni orang lain. Karena ketika kami mengampuni, maka Tuhan pun mengampuni kami. Bersihkan hati adik-adik kami Tuhan, kuduskan mereka, supaya mereka merasakan pertolongan Tuhan. Seperti Engkau menolong Yusuf Tuhan, tolonglah adik-adik kami ini semua, supaya mereka juga orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang mengampuni orang lain, supaya mereka juga melihat kebenaran firman Tuhan dan rencana Allah terjadi bagi adik-adik kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan diambil dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 5 yang berbunyi,
Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, sekarang kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.